Bayangkan, seorang gadis muda yang setiap hari mencuci baju di pinggir selokan, tangan kapalan, wajah lelah, tapi hatinya tetap tersenyum. Tak pernah ia sangka, dari tumpukan pakaian kotor itu, takdir membawanya bertemu seorang bos besar, lelaki yang hidupnya mewah, tapi hatinya kosong. Pertemuan sederhana di bawah hujan itu perlahan mengubah segalanya. Dari sabun menjadi sutra, dari kemiskinan menjadi cinta yang penuh makna. Inilah kisah kehidupan yang akan menggetarkan hatimu. Jangan lewatkan walau hanya 1 detik, dan simak ceritanya sampai selesai. Udara pagi di gang sempit itu selalu lembab. Asap dapur bercampur aroma sabun cuci, menempel di dinding rumah-rumah kecil yang catnya sudah pudar. Di sudut gang, ada seorang gadis muda sedang berjongkok di depan ember besar berisi pakaian. Kedua tangannya tenggelam dalam busa, dan suaranya yang lembut melantunkan shalawat pelan, seolah ingin mengusir lelah. Dialah Nadia, gadis 23 tahun yang setiap pagi memulai hidupnya di antara sabun, air dingin, dan pakaian kotor orang-orang yang bahkan tak tahu namanya. "Bu, ini sudah setengahnya selesai," katanya dari depan rumah. Suara dari dalam menjawab pelan. "Hati-hati ya, nak. Jangan lupa sarapan dulu." Itu suara Ibu Nadia, perempuan yang tubuhnya kini mulai lemah karena penyakit yang tak pernah sempat diperiksa dokter. Nadia hanya menjawab dengan senyum. Ia tahu ibunya khawatir. Tapi waktu terlalu sempit untuk dimanjakan dengan rasa cemas. Setiap jam pagi baginya adalah perlombaan dengan matahari. Semakin cepat mencuci, semakin banyak yang bisa ia kerjakan hari itu. Air menetes dari ujung jarinya. Dingin, tapi ada hangat yang lain di hatinya. Ia tak punya banyak hal dalam hidup, tapi masih punya doa. Kadang, saat membilas pakaian terakhir, Nadia berbisik pelan. "Ya Allah, semoga hari ini cukup. Cukup untuk beli obat ibu. Cukup untuk bayar kontrakan. Cukup untuk tidak menangis malam nanti." Hari berganti hari, dan rutinitas itu menjadi cara Nadia bertahan. Ia tahu dirinya tidak secantik gadis-gadis yang bekerja di kantor, tidak punya baju rapi, tidak punya telepon genggam canggih. Tapi ia punya sesuatu yang tak semua orang punya, hati yang tidak berhenti berharap. Di gang itu pula, suatu pagi, sebuah mobil hitam mengilap perlahan masuk, membuat anak-anak kecil menyingkir. Dari balik kaca gelap, seorang pria muda memandang keluar. Rambutnya rapi, wajahnya tegas, mengenakan jas abu-abu yang kontras dengan lingkungan sekitar. Ia tampak heran melihat seorang gadis muda mencuci baju di pinggir selokan, tapi tersenyum sambil berbicara dengan anak kecil yang lewat. Pria itu adalah Raka, direktur muda sebuah perusahaan tekstil besar di Jakarta. Ia sedang mencari jalan pintas menuju pabrik bawahannya yang baru dibuka. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat matanya bertemu pemandangan itu. Gadis sederhana dengan tangan penuh busa, menunduk namun tetap tersenyum. Mobilnya melaju pelan melewati tempat itu. Tapi entah kenapa, senyum gadis itu membekas. Ada sesuatu yang menggetarkan di dada, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Raka sudah terbiasa melihat wanita elegan, yang duduk di meja rapat dengan parfum mahal, berbicara dengan nada percaya diri. Tapi pagi itu, pemandangan seorang gadis cuci baju di gang kecil memberi kesan lain. Kesederhanaan yang memukul sesuatu di dalam dirinya yang lama tertidur. Sementara itu, Nadia menumpuk pakaian bersih, memerasnya satu-satu. Tangan mungilnya merah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap air sabun yang mengalir ke selokan, lalu berbisik. "Kadang yang kotor bisa jadi bersih, asal sabar dan niat." Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu, kelak, menjadi cermin bagi seseorang yang hidupnya bergelimang kemewahan tapi merasa hampa. Siang itu matahari menyalak di atas kepala. Nadia berjalan membawa 2 kantong besar cucian bersih. Langkahnya lambat tapi pasti. Setiap langkah diiringi suara sandal jepitnya yang sudah menipis. Saat menyeberang di dekat perempatan, sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba. Dari dalamnya keluar pria berpakaian rapi yang tadi pagi melihatnya di gang. Raka menatap ke arah gadis itu, seperti sedang memastikan sesuatu. "Kamu yang tadi pagi di gang kecil itu, kan?" tanyanya sopan. Nadia mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Iya,
Pak, ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya cuma lewat. Kamu kerja cuci baju di sana. Nadia menatap sekilas mobil mewah itu, lalu mengangguk. Iya, Pak, saya kerja cuci baju harian. Raka hanya mengangguk. Rajin sekali. Nadia tersenyum, sedikit gugup. Kalau tidak rajin, nanti tidak makan, Pak. Jawaban itu membuat Raka tertawa kecil, bukan karena mengejek, tapi karena kagum. Benar juga, katanya. Ia lalu membuka dompet dan menyerahkan uang. Untukmu. Nadia segera menolak. Maaf, Pak, saya tidak bisa terima. Saya kerja, bukan minta. Raka terdiam sejenak. Ada rasa hormat muncul dalam dirinya. Baiklah, kalau begitu, semoga pekerjaanmu lancar. Terima kasih, Pak, jawab Nadia dengan senyum tulus, lalu melangkah pergi. Raka memperhatikan punggung gadis itu sampai menghilang di tikungan. Hatinya terasa aneh, seperti baru saja belajar sesuatu yang sederhana tapi dalam. Ia menatap tangan yang tadi memegang uang, lalu bergumam. Mungkin aku yang lebih miskin dari dia. Sore menjelang. Di rumah kontrakan kecil itu, Nadia duduk di depan ibunya, menyuapi bubur hangat. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergetar halus. Bu, tadi aku ketemu orang kaya di jalan, katanya pelan. Ibunya menatap heran. Orang kaya? Kamu ngapain? Dia kasih uang, tapi aku tidak ambil. Kenapa? Entah. Bu, rasanya seperti aku harus jaga harga diriku, meski cuma buruh cuci. Ibunya tersenyum lemah. Kamu anak baik, jangan pernah malu jadi orang kecil. Yang penting jangan kecil hatimu. Nadia mengangguk. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Aku akan kerja lebih keras lagi. Suatu hari nanti, aku ingin ibu bisa berobat di rumah sakit bagus. Kalau itu terjadi, ibu sudah bahagia sebelum sembuh, nak. Hening mengisi ruangan. Di luar, suara hujan mulai turun. Butir-butirnya memukul genteng seng, seperti irama lama yang menemani harapan mereka bertahan hidup. Nadia menatap langit-langit yang bocor di sudut ruangan, menampung air dengan ember kecil. Bu, aku rasa hujan itu seperti doa, katanya tiba-tiba. Ibunya tersenyum samar. Kenapa kamu bilang begitu? Karena setiap tetesnya jatuh ke tanah, tapi selalu membawa kehidupan baru. Malam itu, Nadia tidur di samping ibunya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Ia tidak tahu, di tempat lain, seorang pria kaya bernama Raka sedang duduk di ruang kerjanya yang megah, menatap hujan dari balik kaca besar. Di tangan Raka, secangkir kopi mengepul. Ia ingat gadis tadi pagi. Wajahnya, senyumnya, cara menolak uangnya. Semua melekat kuat. Di ruang yang penuh kemewahan itu, Raka justru merasa sepi. Ia menatap bayangan sendiri di jendela, lalu berbisik pelan. Kenapa senyum gadis itu terasa lebih damai daripada semua ini? Pagi berikutnya, kehidupan kembali berulang. Nadia mencuci baju sejak matahari baru terbit. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung gang, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan. Sopir pribadi Raka menunggu di mobil hitam yang sama, sementara majikannya berjalan kaki mendekati tempat itu. Ia pura-pura bertanya kepada salah satu warga. Bu, yang sering cuci baju di sini siapa ya? Oh itu, Nadia, anaknya Bu Sumarni. Orangnya rajin sekali. Pak, tidak pernah ngeluh. Jawab perempuan itu ramah. Raka hanya mengangguk. Ia berdiri beberapa meter dari tempat Nadia mencuci. Hujan semalam membuat air di selokan meluap. Tapi gadis itu tetap bekerja tanpa keluhan. Di wajahnya ada ketenangan yang anehnya menular. Saat Nadia menoleh, mata mereka bertemu. Raka tersenyum kecil. Nadia membalas dengan anggukan sopan, lalu kembali mencuci. Tak ada kata, tapi ada sesuatu yang bergetar di udara. Raka menatap pemandangan itu cukup lama sebelum akhirnya kembali ke mobil. Di sepanjang jalan menuju kantor, pikirannya dipenuhi satu kalimat sederhana. Ada orang yang hidup tanpa banyak memiliki,
tapi tetap bisa memberi rasa cukup. Dan di hari itu, tanpa sadar, dua dunia yang begitu jauh, dunia gang kecil dan dunia gedung kaca, mulai saling mendekat. Perlahan, tapi pasti. Sore itu langit menggulung mendung sejak jam 3. Udara Jakarta menjadi berat, seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi akan jatuh. Burung-burung rendah di atas kabel listrik, motor menepi, pedagang kaki lima menutup terpal biru mereka. Nadia berdiri di bawah emper sebuah toko kelontong, memeluk dua kantong besar cucian bersih yang harus ia kembalikan sebelum maghrib. Ada alamat di gang kiri, ada lagi di ujung jalan yang menurun ke arah kali kecil. Ia sudah menghafal rute itu seperti hafal garis-garis halus di telapak tangannya sendiri. Gerimis pertama turun. Hanya titik-titik kecil di aspal. Lalu dalam hitungan menit, langit seolah membuka semua pintu. Hujan deras mengguyur, memunculkan wangi tanah basah bercampur aroma plastik basah dan besi berkarat. Emper toko kelontong itu menyelamatkan banyak orang. Dua ibu dengan belanjaan sayur meneduh, seorang anak kecil memeluk payung lipat yang patah rusuknya, dan seorang kurir ojek daring berdiri sambil menepuk-nepuk jaket anti airnya yang ternyata tidak anti apapun. Nadia melirik jam dinding yang tergantung di dalam toko. Jarumnya meniti sabar. Ia menggigit bibir. Setiap menit yang lewat adalah peluang barang cucinya lembab oleh udara dingin. Ia menurunkan kantong, membuka satu demi satu, memeriksa. Semua masih kering. Syukur. Ia merapikan kembali, menyusun di bahu kanan dan kiri seperti pedagang yang biasa menenteng sayur di pasar. Sandal Nadia sudah menipis. Tali plastiknya pernah putus lalu ia sambung dengan simpul kecil yang ia panaskan sebentar di atas lilin. Hari ini, simpul itu menahan lebih dari biasanya. Hujan membuat aspal licin, dan berat kantong menekan punggung. Ia melangkah ke bibir emper, menimbang. Seorang ibu menahan. "Dik, jangan dulu. Airnya deras sekali." Nadia tersenyum kecil. "Saya takut terlambat, Bu. Baju orang harus sampai sore ini." Hujan semakin rapat, seperti tirai yang ditarik dari langit. Nadia memutuskan menunggu 2 menit lagi. Ia menutup mata, menarik napas, lalu melangkah. 1, 2, 3. Pada langkah keempat, simpul kecil di sandal kanannya menyerah. Tali itu lepas, menyapu kulit kakinya, menyisakan goresan yang langsung terasa pedih oleh air hujan. Nadia berdiri terpaku. Kantong besar di bahu bergeser. Ia menahan dengan siku, memindahkan beban, menekuk lutut, mencoba memasukkan kembali tali ke lubangnya. Namun hujan dan tangan yang dingin membuat segala hal menjadi sulit. Di sela gemuruh air, ada denyut di pergelangan kaki. Kecil, tapi mengganggu. Nadia menggigit bagian dalam pipi, menahan nyeri yang merambat. Di tikungan yang terendam, lampu 2 mata mobil mengiris kabut hujan. Sebuah sedan hitam melaju pelan. Wiper bergerak ritmis. Sopirnya mengurangi kecepatan melihat genangan di depan. Jendela belakang menyisih, dan wajah seorang pria muda muncul. Wajah yang sehari lalu, di tempat yang berbeda, pernah singgah di pagi Nadia. Raka tidak segera mengenalinya. Hujan memburamkan semua garis. Lalu ia melihat mata itu. Cara gadis itu menunduk setengah, cara ia mengatur napas ketika kesakitan, tetap menjaga kantong di bahunya agar tidak menyentuh tanah. Ada kesabaran yang tidak mengeluh. Ada keteguhan yang tidak berteriak. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat ke sopir untuk menepi. Mobil berhenti di bibir trotoar. Raka membuka pintu, menunduk agar kepalanya tidak tertampar air hujan, lalu melangkah keluar. Sepatunya langsung basah. Udara dingin menembus serat jasnya. Ia tidak peduli. Ia berjalan menuju gadis itu. "Kamu," ucapnya. Suaranya tenggelam sedikit oleh suara hujan. "Kakimu kenapa?" Nadia menoleh. Hujan memantul di bola matanya. Ia mengenali pria itu. Ia tidak lupa sopan santunnya kemarin. Tidak lupa tawa kecilnya yang tidak merendahkan. "Sandal saya putus, Pak." "Tidak apa. Saya bisa jalan pelan." "Aku antar," kata Raka spontan. "Masuk mobil. Kita bisa taruh baju-bajumu di bagasi."
Sebutkan alamatnya. Nadia menggeleng. Terima kasih, Pak. Saya tidak apa. Saya kerja begini. Tidak enak kalau menerima tumpangan. Nanti orang salah paham. Raka menatapnya beberapa detik. Ada rasa sungkan untuk memaksa. Ada pula rasa tidak tega. Hujan memukul aspal, memercik ke betis mereka. Angin membawa dingin yang menanjak dari kaki ke dada. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, pakai payung ini. Ia membuka payung besar dari mobil. Payung hitam, rangka kokoh, kainnya tebal. Raka memegang gagangnya, mendekat, menaungi gadis itu dan dua kantong besar di bahunya. Nadia terkejut. Pak, tidak usah. Bapak kehujanan. Aku bisa basah, jawab Raka, setengah tersenyum. Bajumu tidak boleh basah. Klienmu percaya padamu. Kata klien membuat Nadia mengangguk kecil. Ia tidak pernah menyebut mereka klien. Ia menyebut mereka orang baik yang menjadikannya berguna. Kata klien membuatnya merasa pekerjaannya berharga. Terima kasih, katanya pelan. Mereka berjalan. Raka di sisi luar, memegang payung miring agar beban di bahu Nadia tidak terkena tetesan. Sopirnya mengikuti pelan dari belakang. Kendaraan di jalan itu seperti mengerti, memberi ruang untuk sepasang manusia yang melawan hujan dengan satu payung. Nadia menyeret sandal yang putus, menginjaknya separuh, menahan nyeri. Raka memperhatikan gerak kecil itu. Kita belok kemana? Tanya Raka. Ke kanan. Lalu lurus sampai warung ayam goreng. Setelah itu ada gang kecil. Rumah nomor 2 di kiri. Saya mengenal mereka. Bu Rini orangnya hangat. Jawab Nadia. Mereka berjalan menembus arus air yang berlari ke selokan. Hujan memantulkan lampu warung, lampu motor, lampu toko di sepanjang jalan. Semua menjadi kabur dan indah sekaligus. Seperti lukisan lama yang diusap air. Di bawah payung. Nafas mereka beradu dalam udara dingin. Bagaimana kakimu? Tanya Raka lagi. Lebih lembut. Perih sedikit. Cuma gores. Saya sudah sering begini. Tidak apa. Kata Nadia. Raka menahan keinginan untuk menawarkan ganti sandal. Ia ingat kemarin. Saat ia mencoba menyodorkan uang dan gadis ini menolak. Ada garis tak terlihat yang tidak ingin ia langgar. Ia memilih berjalan lebih dekat agar payung menaungi lebih lebar. Kerjamu setiap hari mengantar begini? Tanya Raka. Setiap hari, Pak. Kalau sedang ramai, saya pulang menjelang malam. Kalau sepi, saya cuci baju tambahan di rumah. Ada tetangga titip. Saya ambil. Yang penting bisa beli obat untuk ibu. Jawab Nadia. Ibumu sakit. Sudah lama. Sejak ayah meninggal. Seperti pohon yang bersandar di dinding. Pak. Masih berdiri. Tapi butuh penopang. Saya penopangnya. Saya ingin dia bisa tidur tanpa batu panjang. Nadia tertawa kecil. Menutup getir. Kalau batuknya kambuh. Saya duduk di sampingnya. Memijat punggungnya. Tangan saya bau sabun. Tapi dia bilang itu wangi doa. Hening turun di antara mereka. Hujan seperti memoles setiap kata menjadi lebih jernih. Raka menyimpan cerita itu, meletakkannya di tempat yang tidak biasa di dadanya. Ia tidak ingin kalimat-kalimatnya terdengar kasihan. Ia ingin menyimak, tanpa merampas kekuatan gadis itu. Namamu Nadia, kan? Tanya Raka. Iya. Maaf, saya tidak tahu nama bapak, kata Nadia ragu. Raka. Jawabnya sederhana. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak jabatan, tidak perusahaan, tidak gedung tinggi. Ia hanya menyebut nama yang dibawanya sejak kecil. Nama yang hari ini terasa ringan diucapkan. Mereka sampai di rumah pertama. Sebuah rumah kecil dengan pot plastik di serambi. Hujan membuat warna daun lebih hijau. Nadia mengetuk pintu, menyebut salam. Pintu dibuka oleh perempuan setengah baya. Wajahnya terkejut melihat payung besar yang menaungi dua orang. Nadia. Ya Allah, kamu basah sekali. Maaf, Bu. Hujannya deras. Alhamdulillah baju tetap kering. Ini punya Ibu Rini. Sudah disetrika rapi,
kata Nadia sambil menyerahkan kantong, mengatur keseimbangan. Perempuan itu menyambut. Matanya melirik sekilas ke arah Raka, kemudian kembali ke Nadia. Terima kasih. Seperti biasa. Rapi sekali. Ini ya uangnya. Nadia mengambil, menghitung cepat, lalu memasukkan ke dompet kecil yang ia selipkan di dalam baju. Ia tidak menawar, tidak menambah. Ia selalu percaya rezeki punya jalannya sendiri. Terima kasih, Bu. Perempuan itu menatap Raka, menimbang. Mas, payungnya bagus. Terima kasih sudah menolong Nadia. Raka mengangguk. Saya kebetulan lewat. Hujan membuat kita perlu satu sama lain. Setelah pamit, mereka kembali ke jalan. Masih ada satu alamat lagi. Hujan tidak menunjukkan tanda akan reda. Udara bahkan terasa lebih dingin. Nadia mengejapkan mata untuk menyingkirkan air yang menetes dari ujung alis. Berapa tarifmu per kilo? Tanya Raka ketika mereka berjalan lagi. Nadia menyebut angka yang tidak tinggi untuk kerja seberat itu. Raka menatapnya. Seharusnya kamu menaikkan tarif. Nadia tertawa kecil. Kalau dinaikkan, orang tidak jadi titip. Selain itu, tangan saya belum secepat ibu-ibu di laundry modern. Saya cuci pakai tangan. Saya senang kalau ada yang bilang baju mereka wangi dan bersih. Itu cukup bagi saya. Rasa cukup terasa mahal, gumam Raka. Padahal mungkin tidak perlu mahal. Rasa cukup lahir dari hati, Pak. Uangnya bisa sedikit, tapi kalau hatinya lapang, ya cukup. Saya belajar itu dari ibu saya. Jawab Nadia. Raka menatap wajahnya. Di bawah payung, garis pipi Nadia tertimpa cahaya lampu toko dari kejauhan. Ada ketenangan yang membuat waktu melambat. Ada sesuatu yang tumbuh pelan, bukan bunga, tapi pohon kecil yang akarnya mencari tanah. Mereka belok di gang yang lebih sempit, menghindari genangan yang mengalir deras seperti anak sungai mendadak. Rumah berikutnya berada di ujung, dengan pagar besi berkarat dan 3 anak tangga yang licin. Nadia meminta Raka menunggu di bawah. Saya naik sendiri, Pak. Takut kalau licin. Bapak sudah menolong terlalu banyak. Baik. Hati-hati, kata Raka. Nadia mendaki perlahan, mengetuk pintu, menyerahkan bungkusan. Seorang kakek menerima dengan senyum lebar, mengucapkan doa yang panjang. Nadia mengangguk berkali-kali, mengucap amin, lalu turun lagi. Di anak tangga terakhir, kakinya terpleset sedikit. Raka refleks bergerak maju, menahan lengannya. Kantong yang kosong jatuh ke tanah. Hanya bunyi kain menyentuh air. Mata Nadia membulat karena kaget. Maaf. Tidak apa, kata Raka. Tangannya masih menahan lengannya. Ia melepas pelan. Kamu baik-baik saja. Saya baik, jawab Nadia, mengatur napas. Ada rasa hangat di wajahnya. Entah karena malu atau karena aliran darah yang cepat setelah hampir jatuh. Ia mengambil kantong kosong, memerah sedikit, lalu memasukkannya ke dalam kantong yang lain agar tidak tercerai-berai. Mereka kembali ke jalan besar. Hujan sedikit mengendur, tapi angin masih membawa dingin. Nadia memegang ujung payung, ingin menolong Raka agar tidak basah di bahu. Raka membiarkan. Ada keseimbangan baru di bawah payung itu, bukan hanya tentang kering dan basah, tapi tentang 2 orang yang belajar saling menjaga jarak agar bisa dekat. Kalau kamu tidak keberatan, kata Raka. Setelah ini aku antar pulang. Tidak perlu masuk mobil kalau kamu tidak nyaman. Aku bisa berjalan sampai depan gang rumahmu. Setelah itu, kamu lanjut sendiri. Setidaknya payung ini bisa mengantarmu sampai sana. Nadia menatap jalan di depan. Hujan yang deras di awal membuat semua rencana menjadi cair. Ia menimbang, lalu mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih. Mereka melewati warung yang mulai ramai oleh orang-orang yang mencari kehangatan. Aroma gorengan menari di udara. Nadia merasakan perutnya yang belum diisi sejak siang, tapi ia menahan. Ia ingin sampai rumah dulu, memastikan ibunya makan dan minum obat. Raka melirik wajahnya. Kamu sudah makan? Tanyanya. Belum. Tidak apa.
Di rumah ada singkong rebus. Ibu suka. Jawab Nadia. Kalau singkong yang disajikan oleh orang yang dicintai, rasanya bisa menandingi makanan restoran paling mahal, ucap Raka, separuh bergurau. Nadia tertawa pelan. Mungkin benar. Mereka sampai di mulut gang yang tadi pagi menyimpan bau sabun dan suara kecil anak-anak. Hujan menjadi gerimis. Lampu-lampu temaram di depan rumah menyalakan suasana seperti halaman kisah yang lama. Dinding-dinding tua tampak lebih lembut, seolah sudah berdamai dengan usianya. Di ujung lorong, rumah kontrakan Nadia menunggu. Pintunya tertutup. Jendela kecilnya memantulkan cahaya lampu minyak. Terima kasih, Raka, kata Nadia, menyebut nama itu tanpa embel-embel, dengan sopan dan tulus. Payungmu sudah menyelamatkan cucian dan langkahku. Terima kasih juga. Kamu sudah mengajari aku untuk tidak memaksakan bantuan yang tidak diminta, balas Raka. Ia menurunkan payung, menggoyangnya pelan agar tetes air jatuh ke tanah. Boleh aku titip sesuatu? Nadia menatap, menunggu. Raka mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah payung kecil lipat berwarna biru, masih baru, plastik pembungkusnya transparan. Ini bukan uang. Anggap saja alat kerja. Kalau kamu tidak butuh, simpan untuk orang lain di gang ini. Nadia memegang payung itu. Plastik pembungkusnya dingin di telapak. Ada debar kecil di dadanya. Bukan karena harga payung, melainkan karena rasa dihargai. Terima kasih, katanya pelan. Aku janji memakainya sebaik mungkin. Bagus, kata Raka. Sampai jumpa, Nadia. Nadia mengangguk. Sampai jumpa. Raka berbalik, berjalan menuju sedan yang menunggu. Langkahnya mengangkat sedikit air yang tersisa di permukaan. Sopir membuka pintu. Ia masuk, menutup pelan. Mobil itu bergerak perlahan, menyisakan riak kecil di genangan. Di dalam, Raka menatap cermin belakang. Ia melihat sosok gadis itu berjalan masuk ke gang, memeluk payung kecil biru di dadanya. Langkahnya pincang sedikit tapi tegas, seperti baris puisi yang telah hafal akan ritmenya sendiri. Di rumah, Nadia mengetuk pintu, menyebut salam, lalu masuk. Ibu Nadia duduk di tikar, bersandar pada bantal tipis. Kamu basah, kata ibunya. Khawatir. Tidak apa, Bu, jawab Nadia. Bajunya selamat. Dan ini, aku dapat payung. Siapa yang memberi? Tanya ibunya. Seorang kenalan. Namanya Raka. Dia hanya menolong di tengah hujan. Orang baik selalu menyisakan jejak di hari kita, ucap ibunya. Jejak itu bisa berupa payung, bisa juga berupa kalimat yang sederhana. Nadia meletakkan payung biru itu di sudut ruangan, dekat ember besar yang kering. Ia menyiapkan air panas, menyeduh teh manis untuk ibunya, memotong singkong rebus, dan duduk. Hujan di luar tinggal rintik. Di sela rintik, ada perasaan yang sulit dia sebut. Ia bukan rasa jatuh cinta yang berisik, bukan juga rasa kagum yang pamer. Ia lebih seperti daun kecil yang mengapung di selokan, pelan-pelan bergerak, tidak kehilangannya, hanya menemukan arah. Malam itu, sebelum tidur, Nadia memeriksa sandal yang putus. Ia mengeluarkan lilin dari laci, menyalakan, dan memanaskan ujung tali. Dengan hati-hati, ia membentuk simpul baru. Hujan membantu menenangkan, api kecil membantu menyatukan. Di kepalanya, suara Raka terngiang. Ketika payung dinaikkan sedikit untuk melindungi beban di bahunya, ketika tangan pria itu menahan lengannya di anak tangga, ketika kalimat tentang rasa cukup meluncur tanpa menggurui, ia menghela napas panjang. Dalam diam, ia mengucapkan doa yang ia sukai. Doa yang tidak menyebut permintaan secara rinci, hanya meminta hati yang lapang untuk menerima hari esok. Di sisi lain kota, Raka duduk di ruang kerjanya yang dindingnya kaca. Hujan memantulkan lampu-lampu kota, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di meja, berkas rapat menunggu. Ia belum menyentuh. Kepalanya masih berada di bawah payung hitam, di trotoar yang dingin, di gang kecil yang wangi sabun. Ia membuka catatan kecil, menulis 2 kalimat. Yang pertama,
Tentang seorang gadis yang menolak kasihan dan memilih harga diri. Yang kedua, tentang payung. Bahwa kadang, menjadi payung lebih berguna daripada menjadi langit. Berkas pekerjaan ia tutup. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya. Ia ingat namanya, yang oleh orang lain di kantor disebut dengan hormat, diucapkan seperti sebuah kunci. Malam ini, ia lebih suka membuka pintu lain. Pintu yang sederhana, yang mengarah ke sebuah pertanyaan. Apa yang membuat seseorang kuat dalam hidup? Ia tersenyum kecil. Jawabannya tadi berjalan di sisinya, menyeret sandal yang hampir putus, tidak pernah memohon, tetapi selalu memberi hormat pada hari. Hujan reda menjelang tengah malam. Kota mencuci lelahnya sendiri. Gang kecil itu tidur, lampu-lampu dimatikan, suara air menyusup ke selokan, meninggalkan sisa dingin yang memeluk sampai pagi. Di sudut kamar, payung biru berdiri menyandar. Di dalam ruang kaca, Raka mematikan lampu dan menutup pintu. Dua dunia yang jauh, malam ini, saling menyimpan satu hal kecil tentang satu sama lain. Sebuah payung, sebuah nama, sebuah langkah yang tertahan agar orang lain tetap kering. Dan pertemuan di tengah hujan menjadi jembatan pertama yang kokoh, dibangun oleh hal-hal kecil yang tidak meledak, tetapi tumbuh. Tidak ada janji, tidak ada selamat tinggal yang berlebihan. Hanya doa yang diucap dalam hati, agar esok tidak melupakan sore ini, dan agar hati yang sederhana tetap menjadi kompas bagi langkah berikutnya. Pagi menetas di langit Jakarta seperti tetesan madu di kaca bening. Matahari belum sepenuhnya keluar, tapi cahaya keemasannya sudah merayap di antara gedung-gedung tinggi. Di sebuah rumah kontrakan kecil di ujung gang, Nadia tengah menjemur cucian terakhir. Tangan kecilnya menata setiap pakaian dengan rapi, seperti menata harapan yang ia punya. Kecil, tapi tidak pernah mati. Setelah selesai, ia duduk di kursi kayu yang mulai lapuk. Di hadapannya, ibunya sedang menyeduh teh hangat. Asapnya menari pelan di udara, bercampur dengan aroma sabun yang masih menempel di kulit tangan Nadia. "Ibu, tadi malam hujan turun lagi," kata Nadia lembut. Airnya masuk lewat atap. Ember besar di dapur hampir penuh. Ibunya tersenyum tipis. "Nanti kita betulkan, Nak. Tapi jangan panggil tukang dulu, ya? Kita tunggu sampai ada uang lebih." Nadia mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tahu kalimat itu bukan keluhan, tapi kenyataan yang harus dijaga dengan sabar. Ia memandang jemuran yang bergoyang pelan diterpa angin. Di antara baju-baju yang terjemur, masih tersisa payung kecil berwarna biru, payung pemberian Raka. Setiap kali melihatnya, hatinya berdebar aneh. Bukan debar yang berlebihan, tapi semacam hangat yang datang tiba-tiba tanpa diundang. Hari itu, seperti biasa, Nadia mendapat pesanan dari rumah Bu Rini. Namun kali ini, ada tambahan yang tak biasa. "Endok, ini ada baju dari kantor anaknya Bu Rini. Katanya titip cuci khusus ke kamu," kata Bu Rini saat menyerahkan plastik besar berisi pakaian. Nadia menerima dengan heran. "Dari kantor? Maksudnya kantor besar itu, Bu?" "Iya. Katanya mau lihat hasil cucianmu. Katanya kamu telaten." Nadia menatap bungkusan itu. Di dalamnya ada beberapa kemeja mahal, berwarna lembut dan halus di tangan. Ia mencium aromanya, bukan bau sabun, tapi parfum kantor. Aroma mahal yang biasa dipakai oleh orang-orang yang hidup di dunia berbeda darinya. Ia mencuci dengan hati-hati. Setiap helai ia gosok lembut. Setiap kancing ia periksa agar tidak lepas. Ia menjemur dengan arah yang pas agar tidak meninggalkan lipatan aneh. Siang itu, langit sedang baik padanya. Matahari bersinar tapi angin tetap lembut. Sore, setelah semuanya kering dan disetrika, Nadia memasukkan ke dalam plastik bersih, lalu menulis label kecil dengan tulisan tangannya yang rapi. "Untuk kantor pusat, dari Nadia." Ia tidak tahu bahwa di balik semua itu, seseorang sedang menunggu untuk melihat hasil kerjanya. Di gedung kaca tinggi pusat kota, lift berhenti di lantai 20. Pintu terbuka, memperlihatkan pemandangan kantor luas dengan meja-meja berderet, komputer menyala, dan aroma kopi bercampur parfum pegawai. Di salah satu ruang,
Raka duduk di kursinya, membuka berkas rapat. Namun matanya tak sepenuhnya fokus. Sopir pribadinya muncul di pintu. "Pak, ini kiriman dari rumah Bu Rini." Raka menatap plastik besar itu. "Sudah datang?" "Iya, Pak," katanya yang mencuci namanya Nadia. Raka mengangguk perlahan. Namanya masih sama, Nadia. Gadis yang ditemuinya di tengah hujan, yang menolak kasihan tapi menerima payung kecil dengan senyum tulus. Ia membuka plastik itu perlahan. Aroma sabun lembut bercampur dengan wangi matahari. Baju-bajunya dilipat dengan rapi luar biasa, seperti ada kasih dalam setiap lipatan. Ia menarik napas panjang. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin rasa kagum, mungkin rasa ingin tahu yang dalam. Tapi yang jelas, rasa itu membuatnya tenang. Sejak hari itu, Raka diam-diam meminta staf administrasi untuk terus mengirim cucian pribadinya lewat jasa Bu Rini, dengan catatan, harus dikerjakan oleh Nadia. Waktu bergulir seperti air jernih di selokan pagi. Hari berganti minggu. Setiap 2 hari sekali, Nadia mengantar atau mengambil cucian dari rumah Bu Rini. Kadang, ia bertemu dengan sopir Raka yang selalu menunggu di mobil hitam yang sama. Suatu hari, saat Nadia mengantar baju yang sudah disetrika, sopir itu berkata, "Nona, Pak Raka ingin mengucapkan terima kasih. Katanya hasil kerja Nona luar biasa." Nadia tersenyum kecil. "Terima kasih juga. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Sopir itu mengangguk. Kalau semua orang bekerja dengan hati seperti itu, dunia pasti lebih tenang. Nadia menatap ke arah mobil yang terparkir di ujung jalan. Tirai jendela belakangnya tertutup. Ia tidak tahu apakah Raka ada di dalam. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak aneh, seperti ingin bicara, tapi tidak tahu harus bilang apa. Sementara itu, di kantor besar itu, rumor mulai berhembus. Para staf mulai memperhatikan perubahan kecil pada bos mereka. Raka, yang biasanya tegas dan serius, kini lebih tenang. Bahkan sesekali tersenyum saat membuka bungkusan cucian bersih di ruangannya. "Pak Raka kayaknya jatuh cinta sama tukang laundry," bisik salah satu staf kepada temannya. "Ah, masa? Jangan asal ngomong." "Tapi, iya sih, aneh. Biasanya beliau tidak peduli hal kecil begitu." Raka tidak tahu bahwa diam-diam kantornya menjadi arena gosip kecil. Tapi ia tidak peduli. Dalam kesibukannya yang penuh angka dan rapat, ada bagian hidupnya yang kini terasa hangat. Bagian yang tidak bisa dibeli. Bagian yang tumbuh perlahan. Seperti sabun yang larut di air tapi meninggalkan wangi di pakaian. Setiap kali ia memakai kemeja hasil cucian Nadia, entah mengapa, harinya terasa lebih ringan. Seperti ada kekuatan yang halus namun nyata. Suatu pagi, Raka berdiri di depan cermin besar ruangannya. Ia baru saja memakai kemeja putih bersih yang dilipat rapi oleh tangan Nadia. Ia tersenyum kecil pada bayangan sendiri. Mungkin kebahagiaan sesederhana ini, gumamnya. Namun di saat yang sama, pintu ruangannya diketuk. Seorang rekan direktur masuk dengan senyum menggoda. "Raka, kamu akhir-akhir ini aneh," katanya. "Kamu sering ke bawah, ke bagian pengiriman. Katanya cuma mau lihat laundry datang. Ada apa?" Raka menatapnya sekilas, lalu menjawab tenang. "Aku hanya menghargai orang yang bekerja dengan hati." Rekannya tertawa. Kalimat itu terlalu dalam untuk laundry, kawan. Raka tidak membalas. Ia hanya tersenyum samar, lalu menatap keluar jendela. Di luar sana, Jakarta berdenyut sibuk seperti biasa. Tapi di antara gedung-gedung itu, ia tahu ada satu gang kecil yang selalu mengingatkannya pada makna kerja keras yang sesungguhnya. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, Raka turun ke bagian logistik. Ia tahu hari itu adalah jadwal pengantaran cucian. Ketika lift terbuka, aroma sabun segar langsung menyapa hidungnya. Di sana, berdiri gadis itu, Nadia, dengan pakaian sederhana dan rambut yang tertutup hijab biru muda. Ia sedang mengatur plastik besar di meja, memastikan semuanya tertata dengan baik. Ketika Raka melangkah mendekat, Nadia menoleh. Wajahnya sedikit kaget. "Pak Raka."
Raka tersenyum. Iya, aku yang nitip baju lewat Bu Rini. Oh, jadi Bapak yang punya baju itu? Iya. Terima kasih. Hasil cucianmu luar biasa. Nadia menunduk sedikit. Wajahnya memerah karena malu. Terima kasih, Pak. Saya senang kalau Bapak puas. Mau aku bantu angkat ke mobil? Tanya Raka, separuh bercanda. Nadia tertawa pelan. Bapak bercanda ya? Kalau Bapak angkat cucian, nanti orang-orang kaget. Raka ikut tertawa. Suara tawa mereka menggema pelan di ruangan besar itu. Sebuah momen sederhana, tapi menimbulkan gema hangat yang bertahan lama di hati masing-masing. Ketika Nadia pulang sore itu, jalanan sudah ramai. Ia berjalan di trotoar dengan langkah ringan. Di tangannya, ada amplop kecil berisi uang tambahan dari Bu Rini. Katanya, bos besar senang dengan hasil kerjamu. Katanya kamu layak dapat bonus. Nadia tidak tahu harus merasa bagaimana. Ia menatap amplop itu lama, lalu tersenyum. Uang itu memang kecil dibandingkan dengan kerja kerasnya. Tapi rasanya hangat karena datang dengan penghargaan, bukan belas kasihan. Di rumah, ia menyerahkan uang itu kepada ibunya. Bu, ini ada tambahan dari pelanggan. Katanya mereka suka hasil cucian kita. Ibunya menatap dengan mata berkaca. Lihat, Nak, kalau kita bekerja dengan ikhlas, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Nadia mengangguk. Iya, Bu. Tapi aku tidak mau sombong. Aku cuma ingin terus kerja jujur. Malam turun. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang buatan manusia. Di rumah kontrakan kecil itu, Nadia duduk di depan jendela, menatap langit gelap. Angin membawa aroma sabun yang belum hilang dari tangannya. Ia memejamkan mata, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Allah. Aku tidak tahu kenapa engkau pertemukan aku dengan orang itu, tapi mungkin ada pelajaran yang ingin engkau titipkan. Sementara itu, di tempat lain, Raka menutup laptopnya. Ia menatap keluar jendela kantor, ke langit malam yang sama. Dalam hati ia berkata, ada orang yang hidupnya sederhana, tapi jiwanya sebesar langit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasakan tenang yang tidak datang dari keberhasilan bisnis, tapi dari seseorang yang mencuci bajunya dengan cinta yang tulus. Tanpa ia tahu, cinta itu akan segera mencuci juga hatinya sendiri. Hari-hari berjalan seperti benang yang ditarik halus tanpa terasa. Setiap minggu, Raka selalu memastikan baju-bajunya dicuci oleh Nadia. Setiap kali plastik berisi pakaian bersih tiba di kantornya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, perpaduan antara rindu yang diam dan tenang yang lembut. Ia sering menatap lipatan kemejanya sebelum memakainya, mengingat tangan kecil yang melipatnya dengan sabar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai bergetar tanpa ia sadari. Bisik-bisik di kantor semakin ramai. Orang-orang mulai berprasangka, beberapa tertawa kecil di belakangnya. Bos kita itu aneh, ya, kata seorang staf kepada temannya. Setiap minggu selalu menanyakan cucian, bahkan sampai tahu nama tukang laundrynya. Temannya menimpali, mungkin cinta kali. Tapi pada siapa? Tukang cuci baju. Mereka tertawa, tak tahu bahwa kalimat itu melukai seseorang yang selama ini menatap hidup dengan tenang. Raka mendengar sebagian bisikan itu. Ia tidak marah, tapi hatinya terasa seperti ditusuk halus. Ia tahu dunia yang ia tinggali berbeda. Dunia yang menilai dari merek pakaian, bukan tangan yang mencucinya. Dunia yang mengukur kebahagiaan dari angka di rekening, bukan dari ketulusan seseorang di gang sempit. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa rasa yang ia miliki untuk gadis itu bukanlah sekadar rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Ia ingin melindungi, tapi juga takut menyentuh. Suatu sore, setelah jam kantor usai, Raka memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Ia ingin menemui Nadia di rumahnya. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan gadis itu sebenarnya, bukan hanya dari balik cerita Bu Rini atau sopir pribadinya. Ia datang tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Ia menyuruh sopir menunggu di ujung gang, lalu berjalan kaki sendiri.
Gang itu sempit, tapi bersih. Anak-anak bermain sambil tertawa. Suara radio tua terdengar dari salah satu rumah. Di ujung gang, ia melihat Nadia sedang menjemur pakaian. Gadis itu terkejut melihatnya. "Pak Raka." Raka tersenyum lembut. "Maaf kalau saya datang tanpa kabar. Saya hanya ingin mengembalikan baju yang keliru. Kemeja saya tertukar. Mungkin milik orang lain." "Oh iya, Pak. Maaf sekali. Sebentar ya. Saya ambilkan yang benar." Nadia bergegas masuk. Di dalam rumah kecil itu, Raka melihat sekeliling. Dindingnya sederhana, tapi bersih. Di meja, ada teko teh dan 2 cangkir. Di sudut ruangan, payung biru yang ia berikan berdiri menyandar dengan tenang. Tak lama kemudian, Nadia keluar membawa baju yang dimaksud. "Ini, Pak. Maaf ya. Kadang kalau lagi banyak pesanan, saya suka tertukar." "Tidak apa," kata Raka. "Rumahmu nyaman sekali." Nadia tersenyum canggung. "Sederhana, Pak, tapi ini tempat yang penuh doa." "Boleh saya duduk sebentar?" tanya Raka. Nadia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Silakan, Pak." Raka duduk di kursi kayu di dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan kecil, jemuran yang bergoyang diterpa angin, pot bunga yang disiram, dan seorang ibu tua yang sedang tidur di dipan kecil di sudut ruangan. "Itu ibu?" tanya Raka pelan. "Iya, Pak. Sudah lama sakit. Kadang siang membaik, tapi malam sering sesak napas," jawab Nadia. "Sudah dibawa ke rumah sakit?" Nadia tersenyum, tapi matanya meredup. "Belum, Pak. Saya masih menabung. Kalau nanti cukup, saya mau bawa ke rumah sakit yang lebih bagus." Raka terdiam. Ia memandangi wajah gadis itu, melihat keteguhan yang luar biasa. Dalam dunia yang keras, Nadia seperti bunga kecil yang tumbuh di antara batu, tidak indah karena kelangkaannya, tapi karena keberaniannya untuk tetap hidup. "Aku bisa bantu, kalau kamu mau," kata Raka tiba-tiba. Nadia menoleh, menatapnya. "Bantu?" "Iya, aku bisa bantu biaya pengobatan ibumu. Aku punya kenalan di rumah sakit. Mereka bisa merawat dengan baik." Suara Raka lembut, tapi Nadia seperti mendengar gemuruh di kepalanya. Ia menunduk lama, menggenggam ujung jilbabnya. Lalu perlahan ia berkata, "Terima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa menerima." "Kenapa?" "Karena saya belum berhak atas bantuan itu. Saya bekerja untuk hidup, bukan untuk dikasihani." "Nadia, aku tidak mengasihanimu. Aku hanya ingin menolong. Tapi bagi saya, menerima bantuan seperti itu sama saja membuat saya kehilangan harga diri," jawabnya pelan tapi tegas. Raka tidak bisa membantah. Ia merasa seperti anak kecil yang ditegur dengan cara lembut. Ia menatap mata gadis itu, dan di sana, ia melihat sesuatu yang lebih berharga dari segala harta yang pernah ia punya, harga diri yang teguh. Malam itu, setelah Raka pulang, Nadia duduk di lantai, memandangi pintu yang baru saja tertutup. Ibunya menatap dari dipan. "Itu siapa tadi, Nak?" "Bos besar, Bu. Dia yang punya baju-baju itu." "Orang baik, ya?" Nadia tersenyum samar. "Baik, tapi dia dari dunia yang berbeda. Dunia yang tidak mungkin aku datangi." Ibunya terdiam, lalu berkata lembut, "Tidak ada dunia yang terlalu tinggi untuk kebaikan. Kalau Allah berkehendak, jarak itu bisa hilang." Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap payung biru di sudut ruangan, lalu berbisik dalam hati, "Tapi tidak semua yang baik harus dimiliki." Keesokan harinya, di kantor pusat, Raka dipanggil ke ruang rapat keluarga. Ayahnya sudah menunggu bersama ibunya, perempuan parubaya dengan perhiasan sederhana tapi tatapan yang tajam. "Ada apa, Bu?" tanya Raka sopan. Ibunya menatapnya tanpa senyum. "Kau dekat dengan seorang gadis tukang cuci baju." Raka terdiam. "Siapa yang bilang begitu?" "Semua orang. Bahkan staf kantor sudah mulai bicara." "Apa itu benar?" Raka menarik napas.
Aku hanya menghargainya. Bu, dia pekerja keras. Aku kagum padanya. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Kagum. Raka, kau adalah pewaris perusahaan besar. Semua langkahmu diperhatikan banyak orang. Jangan mempermalukan keluarga ini dengan perasaan yang tidak pada tempatnya. Bu, perasaan tidak bisa diatur seperti angka di laporan keuangan. Bisa, kalau kau punya kendali. Suara ibunya meninggi sedikit. Kau boleh bantu orang miskin, tapi jangan mencampurinya dengan urusan hati. Raka menatap meja di depannya. Hening panjang menggantung. Ia tahu ibunya tidak jahat, hanya dibesarkan di dunia yang memisahkan cinta dan derajat. Tapi kata-katanya tetap menyakitkan. Baik, Bu, katanya akhirnya. Saya mengerti. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kalimat itu hanyalah perisai. Karena yang ia mengerti sebenarnya hanyalah satu hal. Ia tidak sanggup meninggalkan gadis itu tanpa alasan yang jujur. Sejak hari itu, Raka mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi memesan laundry lewat Burini. Ia tidak lagi mengirim pesan lewat sopir. Dunia mereka yang sempat bersentuhan kini kembali berjalan di relnya masing-masing. Nadia merasakan perubahan itu. Minggu pertama, ia menunggu kabar. Minggu kedua, ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Raka sibuk. Tapi minggu ketiga, ia berhenti berharap. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Sore itu, saat ia selesai menjemur pakaian, seorang kurir datang ke rumah membawa amplop. Untuk siapa? Tanya Nadia. Untuk Mbak Nadia. Dari kantor pusat Raka Prasetya. Nadia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sepucuk surat bertuliskan tangan, dengan huruf yang rapi dan bersih. Untuk Nadia. Terima kasih telah mengajari aku arti kerja keras dan kesederhanaan. Kadang orang seperti aku terlalu sibuk mengejar apa yang besar, sampai lupa melihat yang kecil tapi berarti. Maaf jika kehadiranku membawa keributan dalam hidupmu. Jangan berhenti tersenyum. Karena senyum itu membuat dunia lebih tenang. Raka. Nadia membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kalimat terasa seperti hujan kecil yang jatuh di dalam dadanya. Ia menatap huruf terakhir, lalu menutup amplop itu perlahan. Air matanya jatuh, bukan karena kecewa, tapi karena paham. Ada cinta yang memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan seseorang arti kehilangan dengan cara yang indah. Malam itu, Nadia duduk di depan jendela. Angin berembus lembut, membawa suara hujan yang baru turun. Ia menggenggam surat itu di dadanya, lalu berbisik. Terima kasih, Raka. Aku akan tetap bekerja. Aku akan tetap tersenyum. Dan aku akan tetap berdoa, agar Allah menjagamu, di dunia yang tinggi itu. Dan di tempat lain, di ruang kerja yang luas dan dingin, Raka menatap langit malam yang sama. Di tangannya, secangkir kopi dingin yang tak sempat diminum. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti dengan apapun. Tapi dalam kehilangan itu, ia juga menemukan sesuatu yang baru, kerendahan hati. Karena cinta yang sejati kadang tidak harus dimiliki, cukup dirawat dalam doa yang tidak pernah diucapkan. Setahun berlalu seperti bayangan yang berjalan pelan di dinding waktu. Musim hujan datang dan pergi. Begitu pula kehidupan yang terus berputar tanpa menunggu siapapun. Gang kecil tempat Nadia tinggal kini tampak sedikit berbeda. Dinding-dindingnya dicat ulang, pot bunga di depan rumah semakin banyak, dan aroma sabun masih sama seperti dulu. Wangi sederhana yang menandai bahwa kehidupan tetap berlanjut. Namun satu hal yang tak sama lagi adalah Nadia. Ia kini bukan hanya buruh cuci baju yang mengambil pesanan dari pintu ke pintu. Ia telah membuka usaha kecil di depan rumahnya. Laundry Harapan Bersih. Sebuah nama yang ia pilih dengan hati-hati. Huruf-huruf cat biru di papan kayu tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kisah panjang tentang ketekunan, luka, dan doa yang tidak berhenti berbisik, bahkan ketika dunia menolak mendengarnya. Setiap pagi, Nadia membuka pintu tokonya, menyalakan setrika, menata rak pakaian, lalu menyapu halaman kecil di depan rumah. Ibu yang dulu sakit kini sudah jauh membaik. Meski belum sepenuhnya sembuh,
Wajahnya terlihat segar. Ia sering duduk di kursi bambu, membantu melipat pakaian sambil menonton anak-anak bermain di gang. "Bu, nanti tolong ingatkan aku beli deterjen lagi di pasar ya," kata Nadia sambil memeras kain lap. Ibu tersenyum. "Iya, Nak. Tapi jangan kerja terlalu keras. Sekarang kamu sudah punya karyawan 2 orang. Biarkan mereka membantu." Nadia menoleh ke arah 2 gadis muda yang tengah menjemur cucian di halaman belakang. Ia tersenyum lembut. "Mereka masih belajar, Bu. Aku tidak ingin cuma mereka bekerja. Aku ingin mereka juga merasa bangga." Ibu mengangguk, memandang putrinya dengan rasa haru. "Dulu kamu belajar dari sabun dan air. Sekarang kamu mengajarkan kesabaran kepada orang lain." Nadia hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia hanya terus berjalan. Setiap langkahnya adalah cara ia berterima kasih kepada hidup yang dulu keras, tapi selalu memberi jalan bagi yang sabar. Sore itu, langit tiba-tiba mendung. Angin berhembus pelan, membawa bau hujan yang akan datang. Nadia tengah menghitung hasil penjualan hari itu ketika suara motor berhenti di depan tokonya. Seorang pria turun dengan mantel lusuh. Wajahnya teduh, tapi ada lelah yang berat di matanya. Nadia sempat tidak mengenalnya. Tapi ketika pria itu mendongak dan menyingkap mantel yang menutupi wajahnya, jantung Nadia berdegup lebih cepat. Itu Raka. Namun Raka yang kini berdiri di hadapannya bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Bukan pria yang selalu memakai jas rapi. Bukan yang diantar sopir dan tinggal di balik kaca gedung tinggi. Rambutnya sedikit panjang, wajahnya lebih tirus, dan dari tatapan matanya, Nadia bisa melihat beban yang tak terucap. "Assalamualaikum," katanya pelan. Nadia berdiri terpaku, sebelum akhirnya menjawab. "Waalaikumsalam, Raka." Raka tersenyum samar. "Iya, Nadia. Aku akhirnya kesini lagi." Nadia tak langsung bicara. Ia berusaha menyusun kata-kata. Tapi semua rasa yang dulu ia kubur tiba-tiba muncul bersamaan. "Sudah lama," katanya akhirnya. "Iya, terlalu lama." Raka melangkah masuk, menatap sekeliling. "Tempat ini indah. Kamu membuatnya jadi sesuatu yang luar biasa." "Tidak juga," jawab Nadia pelan. "Aku cuma mencuci baju. Seperti dulu." "Tidak. Sekarang kamu mencuci hidup orang lain agar jadi lebih bersih," kata Raka sambil tersenyum tipis. "Aku tahu dari Bu Rini. Dia cerita kalau kamu berhasil membuka usaha sendiri." "Bu Rini masih sering datang ke sini," jawab Nadia. "Kadang menitipkan cucian, kadang cuma ngobrol." Mereka terdiam. Suara hujan mulai turun, mengetuk genting dan daun-daun pohon. Aroma tanah basah memenuhi udara, membawa kenangan yang tak bisa dihapus oleh waktu. "Aku dengar perusahaanmu," Nadia menggantung kalimatnya. Ia ragu melanjutkan. Raka menatap lantai. "Bangkrut," katanya akhirnya. "Tahun lalu kami kehilangan kontrak besar. Partner bisnisku kabur membawa uang. Aku kehilangan segalanya." Nadia menatapnya lama. Allah memang punya cara sendiri mengingatkan manusia. "Tapi aku yakin kamu bisa bangkit." Raka tersenyum, tapi matanya sendu. "Aku tidak tahu dari mana harus memulai. Dulu aku pikir aku punya segalanya. Tapi ternyata yang paling penting justru yang dulu aku tinggalkan." Nadia menatap wajah pria itu. Wajah yang dulu hanya ia kenal lewat jarak dan rasa kagum. Kini di hadapannya berdiri seorang manusia yang sama, tapi dengan kerendahan hati yang baru. "Raka," kata Nadia lembut. "Mungkin kehilangan bukan hukuman. Mungkin itu cara Allah membersihkan yang selama ini kotor di dalam diri kita." Raka menunduk. "Aku tidak tahu harus bagaimana membalasmu. Dulu aku pergi begitu saja, meninggalkanmu tanpa kata." "Tidak apa," jawab Nadia. Suaranya pelan tapi tegas. "Kau tidak meninggalkan aku, Raka. Kau hanya berjalan di jalan yang berbeda. Dan aku pun belajar dari perpisahan itu." Raka mengangkat wajahnya, menatap gadis itu. "Apa kamu marah?" Nadia menggeleng. "Tidak, aku malah berterima kasih. Karena dengan kepergianmu,
Aku belajar berdiri sendiri. Hening turun lagi di antara mereka. Hujan semakin deras, tapi di dalam toko kecil itu, udara terasa hangat. Raka menatap sekeliling. Rak kayu penuh baju bersih, setrika yang masih panas, dan tulisan kecil di dinding yang ia baca pelan. Bekerjalah dengan hati, karena tangan akan lelah. Tapi hati yang tulus tidak pernah kering. Ini tulisanmu? Tanya Raka. Iya, jawab Nadia. Aku tulis itu waktu baru mulai buka usaha. Kadang saat aku lelah, aku baca lagi kalimat itu. Raka menatap tulisan itu lama, seolah membaca doa yang sudah lama ia lupakan. Ia lalu berkata, "Boleh aku bantu di sini?" Nadia tersenyum kecil. "Bantu apa?" "Apapun yang bisa aku lakukan. Mungkin aku tidak punya uang sekarang, tapi aku punya waktu, dan aku ingin memperbaiki yang pernah salah." Nadia menatap matanya, mencari kesungguhan di sana. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun, Raka. Aku tahu, tapi aku ingin tetap membantu. Aku butuh tempat untuk memulai lagi, dan aku ingin mulai dari sesuatu yang benar." Nadia terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu boleh bantu angkat cucian ke mobil pelanggan." Raka tertawa kecil. "Aku pikir aku akan jadi direktur lagi, tapi ternyata aku diterima jadi kurir laundry." "Kau bilang ingin mulai dari bawah," jawab Nadia dengan senyum tipis. "Inilah bawah yang paling jujur." Mereka tertawa. Untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, tawa itu terasa ringan. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi dinding. Hanya dua manusia yang sama-sama belajar dari kesalahan, berdiri di tanah yang sama, di bawah hujan yang sama. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari baru bagi mereka. Raka benar-benar membantu di toko. Ia mengantarkan pakaian, mengatur jadwal pelanggan, dan sesekali memperbaiki mesin cuci yang rusak. Orang-orang di gang mulai mengenalnya sebagai Mas Raka Kurir Laundry. Bukan lagi direktur besar yang disegani. "Mas Raka rajin, ya," kata salah satu pelanggan. Padahal kelihatannya bukan orang sembarangan. Raka hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya dulu. Karena di sini, ia bukan siapa-siapa, dan justru disitulah ia menemukan kedamaian. Suatu sore, setelah semua pakaian selesai diantar, Raka duduk di bangku depan toko bersama Nadia. Hujan rintik turun lagi. Mereka diam, menikmati suara alam yang selalu membawa kenangan. "Dulu aku pikir, hujan itu menyedihkan," kata Raka. "Karena selalu datang bersama kehilangan. Tapi sekarang aku tahu, hujan itu cuma cara langit mengingatkan bumi untuk tumbuh lagi." Nadia menatapnya. "Dan kau tumbuh?" "Aku sedang belajar," jawab Raka. "Dari sabun dan dari kamu." Nadia tertawa kecil. "Dari sabun?" "Ya," kata Raka, tersenyum. Sabun itu tidak pernah sombong. Ia rela larut, hanya untuk membuat yang lain bersih. Nadia terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apa yang sedang disiapkan takdir. Tapi sore itu terasa berbeda. Seolah Allah sedang menulis ulang cerita mereka dengan tinta baru. Malam datang. Lampu toko dimatikan. Hanya satu bohlam kecil yang masih menyala di depan pintu. Nadia menutup pintu kayu, lalu menatap ke langit yang masih gerimis. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, Engkau memang maha baik. Engkau memisahkan kami agar masing-masing belajar. Lalu Kau pertemukan lagi bukan dalam kesombongan, tapi dalam keikhlasan." Di sisi lain kota, di kamar kontrakan kecilnya, Raka menulis sesuatu di buku catatan tua yang dulu selalu ia bawa ke rapat besar. Kini buku itu tidak berisi strategi bisnis, tapi doa-doa sederhana. "Hari ini aku belajar bahwa kekayaan bukan soal jumlah, tapi tentang siapa yang membuatmu merasa cukup. Dan aku menemukannya di sebuah toko kecil bernama Laundry Harapan Bersih." Raka menutup buku itu, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Tidak karena ia kembali kaya, tapi karena hatinya telah sembuh. Dan malam itu,
Doa yang dulu hanya berbisik pelan kini berubah menjadi terang, seperti cahaya kecil yang menyala di dada dua manusia yang pernah saling kehilangan, dan kini perlahan menemukan jalan pulang. Matahari pagi menembus kaca jendela laundry Harapan Bersih. Cahaya keemasan itu jatuh di lantai yang mengilap, di rak-rak kayu berisi pakaian bersih yang terbungkus rapi, dan di wajah dua orang yang kini bekerja berdampingan tanpa jarak. Nadia dan Raka. Setelah sekian banyak badai dan luka, hidup akhirnya pelan-pelan berbalik arah. Tapi bukan karena keajaiban besar, melainkan karena kerja keras dan keikhlasan yang tidak pernah berhenti. Raka menaruh tumpukan baju di meja depan. Bajunya kini sederhana, tapi wajahnya tampak lebih hidup. Tidak ada lagi sorot keangkuhan yang dulu membuatnya tampak tinggi. Kini matanya tenang, dan senyumnya hangat seperti pagi yang baru. "Mas Raka," panggil salah satu karyawan. "Ada pelanggan baru. Katanya mau minta layanan untuk hotel." Raka menoleh. "Hotel?" "Iya. Katanya hotel di daerah Menteng. Mereka mau kerja sama dengan laundry Harapan Bersih." Nadia yang sedang menyetrika berhenti sejenak. "Serius?" Karyawan itu mengangguk semangat. Katanya, "Mereka dengar dari mulut ke mulut. Katanya laundry kita paling rapi dan wangi." Raka tersenyum. Ia menatap Nadia, lalu berkata, "Lihat, Nat, kalau sesuatu dikerjakan dengan hati, dunia akan mendengarnya, meski kita tidak berteriak." Nadia tertawa kecil. Hati yang sabar memang selalu menang pada waktunya. Mereka pun pergi bersama untuk menemui manajer hotel tersebut. Di ruang lobi yang luas, manajer menyambut mereka dengan hangat. Setelah mendengar penjelasan Raka tentang sistem laundry mereka, manajer langsung setuju bekerja sama. "Jujur, saya terkesan dengan cara Anda menjelaskan," kata sang manajer kepada Raka. "Anda pernah bekerja di bidang bisnis sebelumnya?" Raka tersenyum tipis. "Sedikit, Pak. Tapi sekarang saya lebih banyak belajar dari sabun dan air." Manajer tertawa, menganggapnya bercanda. Tapi Nadia tahu, kalimat itu benar-benar jujur. Ia tahu pria itu telah melewati kesombongan, dan kini berdiri di tanah yang lebih tenang, tanah kesederhanaan. Kerja sama dengan hotel itu membawa perubahan besar. Orderan datang bertubi-tubi. Laundry Harapan Bersih tumbuh pesat. Nadia menambah karyawan, membeli mesin baru, dan memperluas ruangan di sebelah rumah kontrakan mereka. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang berubah pula dalam diri Raka. Ia bukan hanya bekerja untuk membantu Nadia, tapi juga mulai menata kembali hidupnya sendiri. Ia membangun kembali perusahaannya, tapi kali ini dengan prinsip baru, kejujuran di atas segala hal. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Raka perlahan bangkit. Investor lama datang kembali. Kali ini bukan karena kekayaan Raka, melainkan karena nama baiknya. Dan saat ditanya bagaimana ia bisa tetap bertahan di masa sulit, Raka hanya menjawab singkat, "Karena aku belajar mencuci hati sebelum mencuci kesalahan." Suatu sore, ketika pekerjaan di laundry selesai, Nadia duduk di teras, menatap langit senja. Raka datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan, seperti dua jiwa yang sudah lelah berlari tapi kini tenang di garis akhir. "Dulu," kata Raka pelan, "aku pikir kebahagiaan itu soal memiliki segalanya. Rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi. Tapi ternyata, semua itu tidak membuatku merasa hidup." Nadia menatapnya. "Lalu sekarang?" "Sekarang aku sadar, kebahagiaan itu sesederhana punya seseorang yang mengerti diam kita," jawab Raka sambil tersenyum lembut. Mereka terdiam. Angin senja berhembus, membawa aroma sabun dari dalam rumah. Dari dapur, terdengar suara ibu Nadia tertawa kecil sambil mengobrol dengan tetangga. Suasana itu begitu damai, seperti halaman terakhir dari sebuah buku yang ditulis dengan doa. "Nadia," panggil Raka kemudian. Suaranya sedikit bergetar. "Iya. Aku ingin memulai bab baru dalam hidupku. Tapi aku tidak ingin menulisnya sendiri." Nadia menatap wajahnya, menunggu kata berikutnya. Raka menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku ingin menikah denganmu."
Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Suara angin, detik jam, dan bahkan napas terasa melambat. Nadia menunduk, menatap tangannya yang dingin. Raka. Suaranya lirih. Kau tahu siapa aku, kan? Aku cuma gadis biasa. Mantan buruh cuci baju yang bahkan tidak tamat kuliah. Aku tahu, jawab Raka mantap. Dan justru karena itu aku ingin bersamamu. Karena kamu bukan perempuan yang mencari hartaku. Kamu perempuan yang membuatku mengerti makna sabar dan tulus. Air mata Nadia jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup mulutnya, menahan sesak yang penuh haru. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu, Raka. Raka menggeleng. Kamu sudah memberiku segalanya. Kamu memberiku pandangan baru tentang hidup. Kamu mengajarkan arti kata cukup. Hening panjang mengisi udara. Hanya suara burung sore yang melintas di langit. Lalu Nadia tersenyum, meski air matanya belum kering. Kalau begitu, izinkan aku jadi perempuan yang akan terus mengingatkanmu kalau hidup tidak selalu tentang menang. Raka menatapnya. Mata mereka bertemu. Dan aku berjanji, tidak akan pernah lupa siapa yang mengajarkanku arti mencintai dengan sederhana. Hari pernikahan mereka tiba dengan sederhana tapi indah. Di halaman kecil rumah kontrakan yang kini sudah diperluas, kursi-kursi disusun rapi. Hiasan bunga melati menggantung di pintu. Para tetangga datang membawa doa. Beberapa pelanggan setia ikut tersenyum menyaksikan. Nadia mengenakan kebaya putih lembut, berhijab dengan rapi. Di tangannya, ia menggenggam sapu tangan lusuh. Sapu tangan yang dulu ia pakai untuk mengeringkan tangan penuh sabun. Kini sapu tangan itu bersih dan terlipat rapi, simbol perjalanan hidupnya. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan setelan sederhana. Tidak ada jas mewah, tidak ada pesta besar. Hanya satu kata yang menggema dengan tenang di bawah langit yang biru. Sah! Air mata mengalir di pipi Nadia. Ia menatap Raka dengan mata yang bergetar. Raka menggenggam tangannya, mengangkatnya perlahan, lalu berkata pelan. Sekarang aku tahu, sabun yang dulu kamu pakai mencuci baju ternyata juga mencuci hatiku. Nadia tertawa di sela tangis. Dan sekarang kita mulai hidup baru, bukan dengan sabun, tapi dengan sutra. Sutra? Tanya Raka heran. Nadia mengangguk. Sutra itu lembut, halus, tapi kuat. Seperti cinta yang tumbuh perlahan dari luka. Raka tersenyum lebar. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya perumpamaan. Itu adalah kenyataan yang mereka ciptakan bersama. Tahun-tahun berikutnya menjadi perjalanan yang indah. Laundry Harapan Bersih berubah menjadi jaringan besar dengan cabang di banyak kota. Nadia dan Raka memimpin bersama, selalu menjaga agar setiap pekerja mereka diperlakukan dengan hormat, seperti keluarga. Di setiap cabang, mereka selalu menggantung tulisan kecil yang sama. Bekerjalah dengan hati, karena tangan akan lelah. Tapi hati yang tulus tidak pernah kering. Tulisan itu menjadi semacam doa, dan semua yang membaca merasakan kehangatannya. Suatu malam, setelah pulang dari membuka cabang baru, Nadia dan Raka duduk di balkon rumah mereka yang kini luas. Kota Jakarta berkilauan di bawah sana. Kadang aku masih tidak percaya, kata Nadia pelan. Dulu aku cuma gadis buruh cuci baju, Raka. Sekarang aku berdiri di sini bersamamu. Raka meraih tangannya, menatap dalam. Justru karena kamu dulu gadis buruh cuci baju, aku bisa berdiri di sini. Kalau kamu tidak datang ke hidupku, mungkin aku masih menjadi orang kaya yang miskin hati. Mereka terdiam. Angin malam mengusap wajah mereka dengan lembut. Di langit, bulan muncul penuh, bulat dan tenang, seperti restu yang turun dari langit. Nadia bersandar di bahu Raka. Hidup itu aneh ya, Raka. Kadang kita harus jatuh dulu, baru tahu rasanya berdiri. Raka tersenyum. Dan kadang kita harus kehilangan dulu, baru tahu siapa yang benar-benar penting. Mereka menatap langit bersama. Di antara bintang-bintang yang bertebaran, mereka tahu, perjalanan dari sabun menuju sutra bukanlah kisah ajaib, tapi kisah tentang dua hati yang saling belajar mencintai tanpa pamrih. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Raka berbisik,
Terima kasih, Nadia. Karena telah membuatku kaya, bukan dengan harta, tapi dengan makna. Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan terima kasih, Raka. Karena telah membuktikan bahwa cinta tidak butuh istana, cukup hati yang bersih untuk saling menampung. Lalu mereka terdiam, membiarkan waktu berjalan pelan. Dari sabun menjadi sutra, begitulah hidup mereka. Sederhana tapi indah, wangi tapi kuat, lembut tapi tak tergantikan. Dan di sanalah, cinta mereka berdiam, tidak dalam kemewahan, tapi dalam ketulusan yang abadi.